Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi jama'ana fi hadzal makan wa salatuhu wa salamuhu ala waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan hatta ila daril aman. Amma ba'd. Kata Nabi, laisa minna man lam ya'rif sarafa kabirina. Tidaklah umat kami yang tak menghargai yang tua, walam yurham fi sagirina, tak sayang kepada yang muda. Maka yang saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu selaku orang tua saya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dihimbau nama. InsyaAllah kita ini termasuk hamba-hamba yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosan kita ucapkan kalimatut tahmid alhamdulillah, bersalawat dan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maghrib ini kajian kita Bapak Ibu ya adalah dengan istilah asbabu nailis syafaatin nabi. Bagaimana kita ini mengharapkan syafaat nabi. Jadi kalau engkau ingin mendapatkan syafaat nabi, apa yang kita lakukan? Amal apa yang mesti kita lakukan? Jangan hanya saya ingin dapat syafaat nabi, tapi perbuatan kita jauh dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu dengan istilah bahasa Arab syafa'ah. Syafa'ah kalau secara bahasa Bapak Ibu itu diartikan adalah genap, lawan dari witir. Syafa' gitu. Jadi syafa' itu menggenapkan. Jadi kalau secara bahasa, andai kata nanti orang ahli surga amalnya mesti 10, tiba-tiba Bapak Ibu amalnya kurang cuma 9, ini datanglah syafa' ini menggenapkan 10 syafa'. Jadi syafa' itu secara lugah. Adapun secara istilah, syafaat ini adalah diistilahkan wahia al-wasilah fi jalbil khair wal mudarah. Yaitu satu pertolongan, satu wasilah yang mana kita nanti ya ketika ada kekurangan diberikan Allah pertolongan. Itulah syafaat. Nah, ini bagus juga tema syafaat ini ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya ini mengulang-ulang kata syafaat dalam Quran kurang lebih sekitar 25 kali. Nah ini Pak, ini diulang-ulang Allah sekitar 25 kali kata syafaat dalam Al-Quran. Apa maknanya ini? Tadullu ala ahammiyatihi, menunjukkan tanda pentingnya ini kata-kata syafaat. Lalu syafaat yang paling besar yang Bapak Ibu sering dengar, itulah istilah syafaatul uzmah. Ini kata ulama hanya khusus kepada Nabi Muhammad. Nah, ini Pak. Jadi syafaat ini hanya khusus kepada Nabi Muhammad. Jadi makanya Bapak Ibu ya, kenapa orang sekarang ini ada yang merayakan maulid, ada yang banyak berselawat? Di antara tujuannya satu saja, mengharapkan syafaat Nabi Muhammad, pertolongan nanti yang paling besar pada yaumul kiamah. Itulah syafaat Nabi, itu yang kita harapkan Pak ya. Kenapa kita menunjukkan farah, senang, bahagia? Karena itu yang kita harapkan. Kenapa Ustaz? Ternyata Bapak Ibu, Nabi kita ini istimewa, luar biasa Pak. Disebutkan dalam ayat surah Al-Hujurat. Nanti Bapak Ibu boleh buka itu ya, ayat 7 surah Al-Hujurat ya. Nanti saya sampaikan tafsirnya. Jadi di situ wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, kata Allah, anna fikum Rasulullah, di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Wah ini Pak, ini memang agak sensitif juga nanti nih kalau orang salah memahami ya Pak ya. Anna fikum Rasulullah, ketahuilah ternyata di tengah-tengah kita ada Rasulullah. Ini yang menyebutkan, ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya namanya Ma'alimut Tanzil.
Apa kata beliau tentang mengomentari, menafsirkan ini ayat? Fa innallaha, sesungguhnya Allah, yukhbiruhu wa yu'arrifuhu ahwalakum. Kata Imam Al-Baghawi, ulama besar, pakar hadis, pakar tafsir, dia menafsirkan ayat ini bahwa kata Allah, diketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Sesungguhnya Allah yukhbiruhu, memberitakan kepada Nabi Muhammad. Hanya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Wa yu'arrifuhu, ya, mengenalkan terhadap Nabi Muhammad, ya, memberitahu terhadap Nabi Muhammad ahwalakum, keadaan umatnya. Jadi Bapak Ibu, Nabi tahu siapa yang orang-orang kita ini yang cinta terhadap Nabi Muhammad. Ya, keadaan kita sekarang, walaupun jarak kita dengan Nabi bainas sama'i was sumur, antara langit dan sumur, Pak, jauh jarak kita dengan Nabi. Tapi ternyata berdasarkan ini ayat ini tidak ditahsis, jadi umum. Itu kalau kaidah tafsir, jadi umum, tak ada yang mentahsisnya, Pak. Jadi maknanya kalau tidak ada yang mentahsis, makanya Nabi Muhammad tu mamatuhu khairul lakum, matinya pun baik bagi kalian, wa hayatu khairul lakum, hidupnya pun baik bagi kalian. Kalau ada mahabbah terhadap Nabi Muhammad. Jadi kita ini tahu. Jadi bagaimana Ustaz, ya, agar kita tahu bahwa Nabi mencintai kita? Kan ini Pak pertanyaannya. Gimana sih Ustaz? Ini dijawab oleh ulama dari kalangan sufi. Kalau engkau ingin tahu bahwa Nabi Muhammad cinta terhadapmu, is'al qalbak, tanyalah hatimu sebesar apa cinta dan pengorbananmu kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau Bapak Ibu ingin tahu bahwa Nabi cinta terhadap kita, coba tanya hati kita, berapa besar cinta kita terhadap Nabi Muhammad. Makanya ternyata solawat itu, Pak, hubungan batin. Itu hubungan batin, koneksi kita terhadap Nabi. Jadi Nabi tahu, Pak, di mana umat-umatnya, ya, di mana umat-umatnya yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad. Jadi berdasarkan ini ayat juga bahwa tidak salah bahwa ada ulama yang mengatakan bisa saja Rasul hadir di satu tempat. Bisa, Pak? Ya, bisa hadir di satu tempat. Allah kuasa. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya? Saya tidak mengada-ngada. Karena ada fakta dan dalil sejarah bahwa di antara sahabat, kita sebut dulu sahabat Nabi, Pak. Sahabat Nabi di mana Ustaz disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Di situ ada sahabat Nabi ketika perang. Jadi sahabat Nabi ini, Bapak Ibu, tak perang dia. Orang lagi sibuk perang, dia naik gunung. Entah siapa yang dia salami di atas gunung itu. Apa kata sahabat Nabi ini? Saya berjumpa dengan Nabi Muhammad ba'da wafati, padahal Nabi sudah meninggal dunia. Saya lihat Nabi, maka saya naik gunung, saya kejar naik gunung, langsung saya cium tangannya Nabi Muhammad. Dan Nabi, ya, memberikan kabar gembira, memberi semangat untuk, ya, para sahabat berperang. Ini yang menyebutkan Bapak Ibu Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir. Al-Hafiz itu man hafadha salasami'ah alfa hadis, hafal 300.000 hadis. Kalau Ahmad Riyani mana ada hafal 1000 hadis, 100 pun susah, ya Pak, ya. Ya Pak, kalau mengartikan, ya, yang mengatakannya dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Jadi bisa saja Nabi itu hadir, ya. Kenapa? Justru ketika Nabi sudah meninggal dunia, tidak terikat lagi kata ulama dengan waktu. Kapan saja dia bisa. Cuma tidak semua orang bisa merasakan hadirnya Nabi Muhammad. Karena kata ayat itu tadi bahwa Nabi Muhammad itu bisa ada di tengah-tengah kalian. Ini sahabat, Pak. Belum lagi kita kepada ulama-ulama. Mana lagi ulama yang sering berjumpa dengan Nabi, yang sering Bapak Ibu dengar, Imam As-Suyuti, ya, yang meninggal pada 911 Hijriyah. Gelarnya Ibnul Kutub, pakar hadis.
Ya, karyanya yang paling terkenal kurang lebih sekitar 500 karangan kitab, Pak. Ada mengatakan 700 Imam Ad-Daudi, ada mengatakan 600, tapi yang masyhur sekitar 500 karangan. Gelarnya Ibnul Kutub, anaknya kitab. Mau hadis, mau tafsir, dua tafsirnya, Pak. Ada Jalalain, tafsir Jalalain. Cuma orang sekarang menyimpangkannya, jalan lain katanya. Apalagi orang yang benci-benci, itu tafsir jalan lain katanya. Tidak sesuai, padahal tafsir bagus. Semua pondok pesantren memakai tafsir Jalalain. Di antara setengahnya dikarang oleh Imam Suyuti. Nah, yang kedua lagi tafsir Maksur, itu karangan Imam Suyuti. Hadisnya lagi belum lagi. Dia ketika Imam Suyuti mengarang kitab namanya Jam'ul Jawami atau Jami'ul Kubra, di malamnya dia bermimpi. Jadi Jam'ul Jawami ini Bapak Ibu kitab hadis, kumpulan hadis Nabi, dikarang Imam Suyuti. Malamnya ya beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mimpinya itu kata Imam Suyuti, "Ya Rasulullah, ya Rasul, aqra'u 'alaika haza say'an, ya aqra'u 'alaika min haza." Ya Rasul, saya ingin membacakan kitabku ini di hadapanmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ini disebutkan Imam Suyuti dalam kitab Manahilus Safa. Disebutkan Imam Suyuti. Nggak mungkin Imam Suyuti, Pak, kecuali Suyuti kita. Kalau Suyuti kita yalah, ya Pak ya, ini Imam Suyuti. Kata beliau, disebutkan oleh beliau. Apa kata Nabi? Kata Nabi, hati ya Syekhul Hadis. Wah, itu Pak, Nabi sebutkan, ya bacakan wahai gurunya hadis. Mendengar sebutan Syekhul Hadis ini dikomentari oleh Imam Suyuti dalam perkataannya, diabadikannya. Apa kata beliau dalam kitab Manahilus Safa? Ya, hazihi busra a'zamu indi minad dunya wasfariha. Inilah yang paling menyenangkanku, lebih senang bagiku perkataan Nabi ini, ridhonya Nabi ketika saya mengarang hadisnya, menulis hadis Nabi. Inilah paling bahagianya aku, lebih senang aku, lebih besar di sisiku daripada dunia beserta keistimewaannya, beserta ya intan berlian yang ada padanya. Itu kata Imam Suyuti. Ya, kenapa Nabi mengatakan hati ya Syekhul Hadis? Ini Pak, Imam Suyuti, oh ya bacakan, kata Imam Suyuti. Makanya pernah su'ila Imam Suyuti, pernah ditanya Imam Suyuti, ya Syekh, berapa kali kau mimpi dengan Nabi? Atau bahasanya berapa kali kau melihat Nabi? Kata Imam Suyuti, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam sab'ina marrah yaqzatan. Bukan mimpi, saya melihat Nabi dengan ya 70 kali. Saya ini ya melihat Nabi langsung sekitar 70 kali. Ini baru Imam Suyuti yang lahir baru abad ke-9 Hijriyah, 900 Hijriyah. Itu Pak, Imam Suyuti 70 kali Pak. Kalau kita Bapak Ibu bisa, tapi agak susah. Karena kata Gus Koyum, ada kiai di Jawa ahli mimpi Rasulullah. Satu saat dia pernah melihat perempuan cantik, terfokus dia Pak. Beberapa bulan lama dia tak bisa lagi bermimpi melihat Nabi Muhammad. Jadi hati-hati Pak, calik-calik apa nih cewek cantik. Bahaya. Apalagi melihat yang tak bisa melihat Nabi, ya, tak bisa untuk bermimpi dengan Nabi Muhammad. Itu kata Gus Koyum. Ini Imamun Suyuti. Belum lagi yang lebih awal, siapa? Al-Imam Ibnul Mubarak. Ya, Imam Ibnu Mubarak terkenal ahlul hadis, ahlul tafsir, ya, ahlul jihad juga, suka berjihad. Imam Ibnu Mubarak ketika beliau sedang menulis, ketika beliau sedang mengarang kitab, orang heran kenapa ini Imam Ibnu Mubarak ya jarang keluar rumah, jarang keluar rumah, tak seperti biasanya. Orang bertanya ketika jumpa dengan Imam Ibnu Mubarak, ya Syekh, limaza lam takhrus an baitik, kenapa kau jarang keluar rumah? Karena Imam Ibnu Mubarak sedang mengarang kitab. Apa kata Imam? Wa kaifa akhruju min baitik wa kana ma'i Rasulullah.
Bagaimana aku mau keluar rumah sementara setiap saat kadang-kadang Nabi datang menjumpaiku? Begitu, Pak. Itu manusia seperti level Imam Ibnu Mubarak. Ini ya diakui oleh ahlu sunnah wal jamaah, kecuali sebagian saudara kita. Kalau mereka ini baina sayyi wal pege, bagi mereka tidak jaleh katanya. Ya padahal ada. Ya datangkanlah, ayo buka kitab ya Al-Bidayah wan Nihayah, sebenarnya ada. Cuma ini kalau sama orang awam bisalah mereka katakan, tapi kalau sama orang alim kita ketawa Pak nengoknya. Kalau sama orang awam, begini Pak. Ibnu Katsir mengatakan ini dibalikkannya Pak. Orang awam ya sami'na wa ta'na. Tapi kalau orang yang sudah ya tahu kitabnya, ini karyanya, sudah baca ini, dia takkan gampang. Jadi orang itu, kalau kata Imam Syafi'i, orang tuh kalau semakin banyak ilmunya, man kasura ilmu, siapa yang banyak ilmunya, maka qalla i'tiradu, maka sedikit menyalahkan orang. Sedikit dia Pak menyalahkan orang, karena sudah dia paham, dia banyak, dia tahu, dia sedikit dia menyalahkan orang. Jadi yang dikit-dikit menyalahkan orang tuh, itu menunjukkan dangkal dia pikirannya. Makanya kalau sudah tahu dangkal kita pikirannya Pak, tak usah kita berdebat Pak, tak usah kita berdebat. Kenapa dalam kitab Al-Jawahir apa katakan? La tu'allikul jawahir fi a'naqil khanajir. Itu kata Imam Syafi'i, jangan kau gantungkan intan berlian di leher seekor babi. Kasar tuh Pak Imam Syafi'i. Maksudnya apa? Tak usah kau gantung, tak bisa Pak. Babi membedakan mana pasir, mana intan berlian, tak bisa dia tuh Pak. Itu maknanya itu. Ya, la tu'allikul jawahir fi a'naqil khanazir. Nih, jangan, tak bisa dia bedakan tuh mana emas, mana intan berlian, tak bisa dia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini diantara ulama-ulama yang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun lagi ke bawahnya, Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar yang dibawa Habib-Habib Ratibul Haddad. Ya, Imam Abdullah Al-Haddad ini adalah rujukan khususnya ya Ahlus Sadah dari kalangan habaib. Ini berpusat. Kenapa gelarnya Allamatud Dunya, ulama dunia? Namanya Abdullah Al-Haddad semenjak kecilnya, dari kecil tak pernah melihat maksiat Pak, karena dia buta. Tapi muridnya ulama besar semuanya Pak. Tapi jangan salah Pak, dia tahu, maksudnya basirahnya itu tajam. Jangan kita sempat hal-hal yang tak apa, dia tahu dia, walaupun matanya buta. Itu Abdullah Al-Haddad. Kalau kita baca manaqibnya waktu kecilnya saja, waktu mudanya Pak, solat sunnahnya setiap hari 700 rakaat. Solat sunnahnya waktu mudanya itu setiap hari 700 rakaat. Kita Pak dikurangi nolnya, ya Bu ya, dikurangi nolnya. Beliau juga sering mengatakan, kata beliau, iza askala alayyil hadis, kalau saya kesulitan mencari hadis, apakah ini hadis Nabi atau tidak, di kitab mana ini, maka kata beliau Abdul Haddad, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubasyaratan, langsung kutanya Nabi Muhammad. Itu Abdullah Al-Haddad. Itu Pak, itu beliau itu ulama yang luar biasa, alim ya, hebat. Dan beliau juga pernah ditanya tentang Syiah. Ditanya dia Syiah dan dengan Wahabi takfiri ya, Wahabi takfiri. Wahabi takfir ini Wahabi yang sering mengkafirkan saudaranya, dikit-dikit kafir, dikit-dikit kafir. Pernah ditanya kepada ya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya Syekh, kaifa ra'yukum ya ma farqu baina Syiah wal Wahabi, katanya. Ini Wahabi takfiri. Ini saya dengar ya, Wahabi takfiri, jangan nanti dipelintir Pak. Ya, Wahabi yang suka mengkafirkan. Apa kata ya Al-Habib Abdullah Al-Haddad? Ba'ratun ya, ba'ratun maksumatun ila kismain, kotoran onta dibelah dua. Ya, ditanya kepada Habib, Beb, gimana apa bedanya ini Syiah nih? Ya, yang Syiah ini banyak kesesatannya, keluar dari Islam. Syiah, apa bedanya Syiah dengan Wahabi ini? Kata beliau, sama-sama kotoran onta, maksumatun atau yunqasimu ila kismain, dibelah dua. Maknanya apa? Sama-sama kotor.
Ya Pak, sama-sama kotor. Itu yang menjawab siapa? Ya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, muridnya Syekh Abdurrahman Balfaqih, ulama-ulama dunia. Nah, itu baru Abdullah Al-Haddad. Turun ke bawahnya lagi, itu namanya Syekh Yasin Al-Padani, orang awak, orang Minang dari Padang. Walaupun dia lahir di sana, tapi orang tuanya dari Padang. Tak mau dia lupa dengan nama kampungnya, Pak. Kita kadang lupa nama kampung kita. Ya Bu ya, buat besok kalau ada Facebook ibu-ibu, buat ujungnya saya orang Pariaman Posat Al-Pariamani, buat saya orang Padang Al-Padani, ya, saya orang Bukit Tinggi Ustaz Al-Bukit Tinggi I. Oh saya dokternya Ustaz ini, ya, dan orang Ocu ini Kampar Al-Kampari, gampang Pak, ya. Oh saya Pekanbaru adalah Al-Pakanbarui. Nah, itu boleh Pak. Makanya Imam Al-Barjanji itu nama kampungnya apa? Barjanjah, dibuatnya Al-Barjanji. Apa susahnya Bapak Ibu tinggal pakai al? Cuma tidak semua pakai al itu bahasa Arab, seperti alkohol, alpokat, aluminium. Nah, itu bukan bahasa Arab ya, itu boleh, itu adat ulama itu Pak. Makanya ulama itu kadang orang tak tahu nama lengkapnya, yang tahu orang nama ujungnya. Nah, itu nama ujungnya, itu diantara adat kebiasaan para ulama. Imam Bukhari mana itu namanya? Dari Bukhara, bagian standar India sana. Makanya Imam Al-Bukhari. Cuma bilang Bukhari pakai al. Kalau Bapak bilang Bukhari, nanti masuk Bukhari tukang ayam, tukang apa, ya Pak? Itu masuk, tapi pakai Al-Bukhari. Nah, itu secara bahasa Arabnya. Ya, ini Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Syekh Yasin Al-Padani itu baru meninggal tahun 90-an, 1990-an. Punya murid di Indonesia terkenal, pernah jadi menteri agama, sering diundang juga ke UIN Suska. Beliau dosen hadis, pakar hadis, qori internasional, hafiz Quran, alim luar biasa. Ya, itu Sayyid Agil Munawwar. Sayyid Agil Munawwar. Itu beliau dulu termasuk muridnya Syekh Yasin Al-Padani, ya, Syekh Yasin Al-Padani. Beliau bercerita, beliau ketika menyusun, ya, disertasi S3-nya, ya, disertasi S3-nya, beliau kesulitan mencari satu hadis, ya, di mana didapatkan. Lalu beliau datang kepada gurunya Syekh Yasin. Kata Syekh Yasin, udah besok pagi aja dulu, saya nanti tanya nanti malam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok pagi aja kau datang, nanti malam dulu ku tanya sama Rasulullah. Itu Pak, Syekh Yasin itu Pak, baru nih Pak, tahun 90-an lagi meninggal. Besoknya datang ini Kiai Said Agil Munawwar, datang besok, kata beliau, cari di kitab ini, di kitab langsung dijumpai. Apa ditanya Syekh Yasin, ya Rasulullah, apakah ini benar hadismu? Benar, kata Nabi. Nah, itu enggak, itu memang ada faktanya, tidak mungkin berdusta ulama-ulama kita ini, ya. Itu Syekh Yasin Al-Padani, ulama sederhana Pak, musnidud dunia, ahli sanad dunia. Jadi dia kalau baca hadis tahu dia sampai dari guru-gurunya sampai ke Rasulullah, itu ahli sanad. Makanya yang berseberangan dengannya pun tak berani membantah habis-habisan Syekh Yasin Al-Padani. Dan perokok berat sisa itu Pak, rokok Arab, bukan rokok kita Arab cemasnya kita ini, ya, rokok Arab itu Pak, sisa itu, ya, banyak kali ulama-ulama. Jadi makanya rokok ini tidak bisa diapakan, mau keras kita setengah mati tidak bisa juga, karena banyak juga yang, ya, dibongkar Pak makam-makam ulama-ulama, ada sekitar berapa itu, rata-rata utuh jasadnya, tapi dilihat kehidupannya merokok. Apa bisa juga kita apakan Pak? Jadi makanya ikhtilafnya sampai hari kiamat tidak selesai Pak, ya, sampai hari kiamat tak selesai. Itu Syekh Yasin Al-Padani. Kata beliau, kenapa Syekh? Katanya, kenapa kau Syekh merokok? Katanya, saya, kata Syekh Yasin, 70 ulama yang saya jumpai di Makkah dan Madinah, wa yasrabuna dukhon, mau gimana kita Pak, ya, 70 ulama saya belajar dengannya sambil Syekh Yasin Al-Padani. Nah, luar biasa. Makanya kata beliau, Syekh Nurdin Al-Marbi itu, kata beliau, tengoklah, saya saksikan, katanya, ketika ulama-ulama ahlu sunnah dibongkar makamnya,
ya, semuanya utuh. Tapi tak satu pun saya jumpai ulama yang keras tu Pak, yang seberang tu tak ada yang utuh jasadnya. Itu kata, itu saja sudah menunjukkan itu Pak. Itu saja sudah cukup bagi kita. Itu kata Syekh Nurdin Al-Marbud yang sering datang ke sini kalau safari. Ya, nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang ada berdasarkan ini ayat yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu